Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randi Rahman, seorang konten kreator, filmmaker Sonabi dan juga menyukai segala berbau teknologi dan minimalis. Gak bisa dipungkiri lagi, aku jadi punya banyak banget waktu luang belakangan ini. Bahkan bisa dibilang terlalu banyak, sampai bikin aku mikir, ngapain lagi ya? Meskipun waktu luang yang aku miliki saat ini bisa dibilang berceceran, tapi faktanya nggak semuanya bisa aku manfaatkan dengan baik. Mungkin cukup manusiawi menurutku ketika suatu saat aku terlepas dari jalur itu demi menjaga kewarasan diriku sendiri. Dari 100% waktu luang yang aku miliki saat ini, kayaknya aku cuma bisa manfaatin sekitar 40%. Bahkan kurang. Yes. Karena ya walaupun bisa dibilang aku di rumah aja sejauh ini dan jarang banget keluar, tapi jujur distraksi selama di rumah aja ini kayaknya jauh lebih banyak, entah itu untuk buka media sosial ataupun e-commerce ataupun games dan lebih banyak lagi. Kayaknya aku harus mulai melakukan social media detox lagi, I think. Ngomong-ngomong soal e-commerce, beberapa waktu yang lalu aku sempat membaca beberapa artikel yang mengatakan bahwa sejak masa pandemi ini, orang-orang malah menjadi semakin impulsif daripada biasanya. Mungkin kalian bisa cek sendiri bagaimana fakta yang ada di lapangan, dan juga kalian bisa cek ke diri kalian sendiri. Apakah keinginan untuk menjadi lebih impulsif lebih kuat? Kalau yang terjadi padaku bisa dibilang benar, tapi juga bisa salah. Maksudnya, sejak awal pandemik sampai sekarang, aku pikir aku sudah hampir melakukan semua hal yang ingin aku lakukan. Mulai dari refleksi diri, belajar memasak, main games, baca manga, menulis, bikin konten, baca buku, Netflixan, dan sampai daftar yang ingin aku lakukan selama di rumah aja kayaknya sudah hampir habis. Dan kadang juga aku ngerasa waktu luang yang aku miliki kayaknya masih cukup banyak. Apa aku yang kurang efisien gunain waktuku ya? That's why belakangan ini aku cukup sering bukain e-commerce buat cuci mata. Entah itu lihat barang-barang aneh atau cuma lihat-lihat harga dan sebagainya. Sampai titik ini aku masih belum begitu impulsif karena ya cuma untuk lihat-lihat aja. Karena basically aku memang belum pengen beli apa-apa juga. Dan aku termasuk orang yang susah tergoda buat impulsif juga. Di real life pun sebenarnya aku sangat suka untuk jalan-jalan ke tempat belanja. Entah itu fashion store ataupun furniture store. Ya furniture store kayak Informa, Ace Hardware, Muji, ataupun IKEA. Walaupun aku masih belum pernah ke IKEA sampai saat ini. Karena ya entah ini aku atau kalian juga, main ke tempat seperti itu bagiku itu kayak semacam wisata. Terlebih lagi furniture store ya, karena ngerasa itu kayak lagi ngeliatin akun-akun Instagram furniture ataupun Pinterest, tapi dalam real life. Karena hampir mayoritas feed Instagramku juga tentang furniture dan juga seperti itu, jadi ya hiburan banget. Mungkin kalau ada pameran furniture kayak di luar negeri gitu yang ada di Indonesia, mungkin aku akan bela-belain buat datang, asalkan masih satu kota sama aku. Kayaknya lightingnya agak salah, bentar aku benerin dulu. Better. Oke, lanjut. Kalau pakai perbandingan rasio, dari 100 kali aku buka e-commerce, mungkin sekitar 5-10%-nya biasanya aku membeli sesuatu. Walaupun nggak mesti 5-10% juga. Kadang lebih kecil lagi. Karena ya, aku dulu pernah bilang bahwa aku jauh lebih suka untuk belanja online daripada offline. Karena belanja online bisa sangat-sangat menghemat tenaga dan waktu bagiku. Aku nggak perlu harus keluar rumah, aku nggak harus perlu ke satu toko dan toko yang lain untuk mencari barang yang aku inginkan, yang dimana itu sangat menghabiskan waktu dan tenaga menurutku. Pada masa awal-awal pandemi kemarin, pikiranku jadi kemana-mana. Pokoknya kemana-mana lah, positif, negatif, netral, banyak lagi. Tapi dari banyak pikiranku itu, yang ke-highlight malah pikiran negatifnya. Karena pikiran negatif lah yang menurutku yang bisa membuat kita jadi lebih aware lagi. Pandemik ini juga seolah-olah membuat aku jadi kayak tersetting secara otomatis ke mode survival. Kalau kayak hari biasa beli sabun, tisu,
sampo, bahan makanan. Kalau habis ya tinggal beli lagi. Kalau di masa pandemi seperti sekarang malah bikin kepikiran lagi pada saat belanja. Pas ngambil satu bikin kepikiran, kalau beli satu pas nanti udah habis dan pengen beli lagi dan tokonya tutup gimana? Pas pengen beli semua stoknya habis gimana? Pokoknya insecure banget lah pada waktu itu. Karena ya kita bisa lihat dari beberapa negara yang udah duluan kena daripada Indonesia pada waktu dulu. Jepang, Singapura, semuanya jadi kalang kabut dan belanja gila-gilaan untuk perbekalan dalam waktu sepanjang-panjangnya. Ya manusiawi sih. Tapi percaya atau enggak, di masa genting seperti ini masih banyak yang rela ngabisin uangnya untuk suatu hal yang bersifat konsumtif. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menemukan sejumlah warga yang mempergunakan dana bantuan sosial atau bansos untuk membeli baju lebaran. Memang sih ini bukan urusanku, entah mereka pakai uang sendiri ataupun uang orang lain. Tapi entahlah, aku cuma menyayangkan aja sih, nggak lebih. Dan mari kita sama-sama doakan agar keadaan finansial mereka selalu dalam keadaan yang aman. Selama aku di rumah aja, barang-barang yang aku beli di e-commerce nggak jauh-jauh dari hal yang bisa menunjang kehidupan survivalku selama di rumah aja ataupun di luar. Seperti masker kain yang tentunya ini sebuah hal yang mandatori dalam keadaan yang seperti ini. Karena masih dalam mode survival, aku beli cukup banyak dan bisa dibilang kebanyakan. Dan semua masker yang udah aku beli itu belum terpakai semuanya karena kain dan cukup washable. Dan kebetulan aku cukup punya waktu luang untuk mencucinya lagi. Jadi ya sisanya bisa dibilang mubazir sih. Semoga aja nggak ada sesuatu yang urgent dan itu menjadi mubazir. Barang selanjutnya masih suatu hal yang mandatori dalam keadaan seperti ini, yaitu face shield. Dan lagi untuk jaga-jaga kalau ada sesuatu yang urgent, aku beli lebih dari satu. Semoga itu jadi mubazir dan keadaan urgent itu nggak terjadi. Amin. Dan yang terakhir aku beli di e-commerce itu adalah lampu emergency. Untungnya aku beli ini nggak lebih dari satu lagi. Aku beli lampu emergency ini karena belakangan ini di tempatku jadi lebih sering mati lampu, entah kenapa. Terlebih lagi di kamarku nggak ada sumber cahaya yang bisa masuk kecuali dari cahaya lampu. Jadi ada pada suatu saat mati lampu dan aku baru bangun tidur dan aku nggak bisa ngelihat apa-apa sama sekali. It's scary. Oh iya, ini bukan iklan, tapi fitur di lampu ini sangat-sangat berguna, yaitu sensor geraknya. Jadi ketika situasi sudah gelap gulita dan seandainya aku baru bangun, aku nggak perlu pusing lagi mencari lampu. Aku cuma perlu bergerak dan lampunya akan nyala sendiri. I love tech. Aku bersyukur bisa melewati banyak godaan sampai saat ini dan nggak tergoda buat buang-buang uang saat waktu luangku sangat banyak seperti sekarang. Salah satu godaan yang sempat menghampiriku dan ini yang paling berat menurutku, yaitu adalah keinginan untuk membeli Nintendo Switch dan game Animal Crossing. Buat pecinta game seperti Harvest Moon ataupun Stardew Valley sepertiku, itu godaan yang sangat berat banget. Dan kayaknya yang tergoda buat beli ini nggak cuma aku sendiri. Terbukti di mana-mana harganya hampir berkali-kali lipat naiknya. Entah itu konsol gamesnya sendiri ataupun gamesnya. Selain harganya naik, juga jadi semakin langka. Mungkin karena langka, harganya jadi naik. Supply and demand. Kalian yang nonton ini termasuk yang beli juga nggak? Sebelum akhirnya aku memutuskan buat beli, aku sadar bahwa hal itu hanya keinginan sesaat aja yang tiba-tiba muncul karena emosiku. Aku memutuskan untuk menunggu sejenak sampai emosiku mereda dan logikaku bisa bekerja dengan normal lagi. Dan aku kembali mikir lagi, oke, uangku nggak terlalu banyak dan sekarang aku harus ekstra hati-hati untuk ngeluarin uang. Ditambah lagi aku masih punya beberapa games yang ingin aku selesaikan dan masih aku nikmati sampai sekarang untuk dimainkan, seperti Stardew Valley, Suikoden 2, dan game lainnya. Dan untungnya semua daftar game tersebut masih bisa dimainin di device yang aku miliki saat ini. Jadi kayaknya nggak punya dulu nggak apa-apa kok. Save. Tapi PS5 kok racun ya? Kalian yang nonton video ini udah ngabisin uang berapa banyak buat belanja online? Kalau kalian berkenan, coba tulisin 3 item yang kalian beli di e-commerce pada masa ini. Dan juga pertanyaan terakhir, kalian menyesal nggak udah beli itu? Mulai dari aku dulu kali ya. Aku menyesal atau enggak
udah beli barang-barang itu tadi? Of course, no. Meskipun kuantiti dari barang yang aku beli jadi kebanyakan, tapi barang tersebut sangat berguna bagiku. Seenggaknya untuk mengurangi keaktivitasan untuk ditulari ataupun menulari penyakit ke orang lain. Aku juga selalu menggunakannya ketika aku harus terpaksa untuk keluar rumah dan bertemu orang untuk ngurus sesuatu ataupun hal-hal yang berhubung dengan kerjaan. Dan ya, sampai sini aja video aku kali ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe, stay at home. Bye.